Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi ajmain, amma ba'd. Anak-anak kami para santri kelas 10, hari ini kembali mau akan menyampaikan materi pembelajaran Imla kelas 10 untuk kalian para santri baru di semua jurusan, ya, baik jurusan IPA, EPS, agama 1, agama 2 maupun agama 3. Silahkan sambil kalian menonton pembelajaran mu'allim ini, silahkan sambil dibuka buku pelajarannya kalau sudah punya, ya. Kalau belum punya, silahkan disimak dengan baik dan benar sehingga kalian benar-benar paham, benar-benar mengerti apa yang mu'allim sampaikan. Pelajaran yang pertama tentang huruf qamariyah dan huruf syamsiyah yang sudah mu'allim sampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Dalam kaidah pembelajaran pertama, kita diperkenalkan dengan huruf-huruf bahasa Arab yang diklasifikasikan kepada dua macam. Ada al-huruf al-qamariyah, kemudian al-huruf asy-syamsiyah. Ya, di sana di buku ini sudah jelas terlihat mana yang huruf qamariyah, mana yang huruf syamsiyah. Kembali mulai ingatkan kembali, huruf qamariyah di kaidah yang pertama kemudian juga huruf syamsiyah juga, musannif atau penulis atau penyusun buku Dalilul Imla ini membimbing kita bagaimana cara menulis yang benar tentang huruf qamariyah dan syamsiyah, khususnya ketika digabung dengan alif lam. Nah, jadi dalam bahasa Arab sesuatu kalimat dalam hal isim huruf tidak ada pakai alif lam. Apabila ada alif lam di depannya atau dalam sebutan imla disebut al, tidak terlepas daripada dua macam jenis huruf. Ada kalanya huruf qamariyah dan ada kalanya huruf syamsiyah. Ada kalanya huruf qamariyah dan ada kalanya huruf syamsiyah. Ciri khasnya, ya kan, yang mudah kalian ingat, apabila setelah alif lam itu huruf apapun. Jadi mu'allim sudah menyebutkan huruf apa, di sini ada beberapa huruf, puluhan huruf lebih, qamariyah maupun syamsiyah. Apabila setelah al itu hurufnya kembali bisa dituturkan dan bisa didengar dengan jelas, itu namanya huruf qamariyah. Nah, kalau seandainya kalian mungkin agak lupa ingat, oh ini qamariyah atau syamsiyah, qamariyah atau syamsiyah, ya syamsiyah atau qamariyah, ya. Apabila setelah al itu hurufnya bisa dituturkan dengan jelas, dengan baik, dengan benar dan terdengar oleh telinga, itu namanya huruf qamariyah, ya. Kemudian ciri khas lainnya, ini seandainya pakai baris atau pakai harakah, apabila al hamzah itu berbaris, kemudian lamnya itu mati, setelahnya itu berbaris, itu namanya huruf qamariyah. Apabila seandainya berbaris juga, setelah alif hamzah itu berbaris, a-nya berbaris, kemudian lamnya itu berbaris tapi langsung kepada tasydid, contohnya asy-syajarah. Nah, ya. At-tin, misalnya as-sauru, ad-dajajatu. Apalagi? Az-zaka'u, huruf zal. Ar-rajulu, kemudian az-zarafatu, as-saburatu, huruf sin, kemudian huruf shin, asy-syifa'u, kemudian huruf shad, as-suratu, huruf dad, huruf dad apa? Ad-daruratu, kemudian huruf ta, at-ta'u, ya, susah. At-ta'u atau at-tur, atau lagi at-tablu, az-zabyu, huruf zal, az-zulmu, az-zalamu, huruf lam, al-lawmu, al-liwa'u, huruf nun, an-nun, ya jelas sudah, an-nun, kemudian lagi an-nuru dan seterusnya. Nah, apabila seandainya berbaris, mudah kita mengenal. Apabila ditasydidkan secara langsung, itu jelas huruf syamsiyah. Seandainya tidak berbaris, nah itu yang perlu kita
mengingat ya kita lebih ekstra berpikir ketika tidak ada harakah, dan kita mungkin tidak selamanya menemui kitab itu berbaris ya. Ini perlu kita pupuk, kita kita latih kepiawaian kita ya. Oke, kalau kita berhadapan, kalau sekarang banyak buku-buku bahasa Arab sudah ada harakahnya. Kalau kalian beli kitab Fathul Qorib atau apa saja kitab bahasa Arab, banyak yang sudah pakai harakah. Oke lah, kalau kita husnudzan, baik sangka, harakah itu sudah benar. Tapi dari sisi lain, nah ini kita agak mengkritik sedikit. Ini satu kelemahan bagi kalian ya, barangkali semangat belajar khususnya ilmu nahwu dan sharaf ini agak sedikit berkurang ya, katakanlah secara istilah kasar itu mulai terabaikan. Satu sisi mungkin membawa membawa satu keberuntungan bagi kalian yang tidak terlalu piawai dalam nahwu sharaf ya, bisa barisnya sudah ada, kemudian lagi terjemahnya juga ada. Tapi sisi lain, nah ini kalian juga mungkin agak sedikit mengabaikan dengan sisi an-nahwiyah dan sarfiyah, nahwu dan sharaf. Ya, perhatikan. Nah, jadi memang pada dasarnya perlu dihafal juga yang qamariyah mana, yang syamsiyah mana. Tinggal kita praktekkan ya. Pada pertemuan ini mungkin agak singkat saja, tidak banyak terlalu berbicara atau mempresentasikan, dan mualim juga tidak atau belum melangkah kepada materi selanjutnya. Ya, perlu kita sedikit istilahnya ya, ingin mengetahui, apalagi kalian santri-santri baru ya, sejauh mana kepandaian kalian dalam menulis bahasa Arab. Jadi mualim kalau masalah keindahan ya, keindahan atau kalau istilah bahasa sekarang itu apa ya, segi keindahan huruf kaligrafinya ya, terserah mau yang gimana, atau mau tegak, kecil, besar, indah ya, mualim tidak terlalu mengarahkan ke sana. Tapi yang kita inginkan sesuai instruksi kepala sekolah kita, perlu kita sekadar diadakan pemetaan ya, mana yang mungkin penguasaan bahasa Arab khususnya dalam penulisan, mana yang sudah bagus, ada yang sudah sangat bagus, ada yang sudah luar biasa bagusnya, ada yang mungkin masih di bawah standar minima, mungkin sangat jelek ya, mohon maaf, mungkin kalian yang basicnya mungkin daripada sekolah-sekolah umum, mungkin yang sama sekali tidak mengetahui, tidak pernah belajar cara menulis bahasa Arab. Tidak jarang, ini mulai cerita sedikit, tidak jarang kalau dulu zaman mu'alim pernah ada yang ketika jawab ulangan bahasa Arab kita jarah ini, karena pelajaran bahasa Arab tentu jawabannya tidak boleh bahasa Indonesia, bahasa Melayu pun tidak boleh, apalagi bahasa Indonesia. Ternyata ketika menulis jawaban, hurufnya terpotong-potong ya, satu demi satu huruf, bunyinya iya, tapi penulisannya huruf demi huruf. Nah, ini berarti sudah jelas si fulan atau si fulanah ya, si anu yang si santri atau santriwati itu berarti sama sekali sangat lemah atau tidak mengetahui sisi-sisi cara penulisan yang benar dalam bahasa Arab. Jadi terakhir dalam pertemuan yang singkat ini, mualim ingin menugaskan kalian ya, perintahnya adalah atau tugasnya adalah, silakan nanti di japri ke WA mualim secara pribadi, kirim ya, cantumkan nama ya, kemudian kelasnya kelas berapa dan jurusan apa. Mualim minta kalian tuliskan 3 surah, tidak usah yang panjang-panjang, surah yang agak pendek saja dalam juz amma ya, 3 surah ya, boleh yang sedang-sedang tapi jangan terlalu panjang, jangan ditulis amma yatasaalun ya, ini nanti bikin capek mualim mengoreksi nih. Satunya An-Nazi'at misalnya, Al-Fajr, jangan, mualim perlu minta yang seperti itu, yang singkat-singkat saja. Tapi mualim minta 3 surah pendek ya, tuliskan, dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim di setiap surah, tapi surahnya yang pendek. Nah, jangan juga misalnya yang terlalu pendek, inna ataina atau qul huwallah ya, yang lumayan lah ya, yang sedang, jangan terlalu panjang. Kemudian selanjutnya di tiap surah itu, di akhir surah kalian tulis yang ada alif lamnya. Nah ya, ada alif lamnya, kemudian disertai dengan huruf begini, di bawah surah tulis al-huruf al-qamariyah (2) atau sama dengan misalnya al-qari'ah, di situ ada qari'ah. Nah, di situ kalian tulis al-huruf qamariyah 1,
kata-kata lafaz al-qari'ah. Kemudian misalnya ada lagi huruf syamsiyah, satu ad-duha misalnya. Jadi diklasifikasikan huruf qamariyah mana-mana saja, kemudian contoh huruf syamsiyah mana-mana saja. Nah, demikian. Jadi setiap ayat surah kalian tulis di bawahnya al-huruful qamariyah titik 2, terus bisa dikasih tanda garis mendatar aja bisa, atau kasih satu atau alif atau ba saja. Kemudian ada apa? Dijelaskan ini, jelas poinnya. Huruf qamariyah di bawahnya ini. Kayak contohnya, kami huruf syamsiyah contohnya ini dalam surah yang kalian tulis. Ya, silahkan ditulis dengan baik dan benar. Ya, silahkan ditulis. Ya, silahkan melihat ke mushaf. Ya, takutnya nanti kalau kita menulis dengan sistem hafalan mungkin ya sangat amat banyak yang mungkin salah dalam penulisan. Ini sudah jelas. Ya, mungkin sudah bisa memprediksi bahkan banyak kesalahan kalau tanpa melihat kepada mushaf atau juz ammanya. Silahkan kalian lihat baik kepada Al-Quran ataupun kepada juz amma. Sekali lagi tulis 3 surah yang lumayan, jangan terlalu panjang dan jangan terlalu pendek. 3 surah ya, 3 surah. Kemudian setelah tiap surah kalian tulis al-huruful qamariyah, atau boleh digaris di bawah dikit, garis di bawah terus ya, al-huruf qamariyah titik 2, terus garis mendatar. Nah, terus yang termasuk huruf qamariyah yang mana saja contohnya, atau lebih supaya lebih bagus lagi atau bisa menyimak ya, amsilah tulis. Atau kalau kalian kurang paham ya terus aja contoh huruf-huruf qamariyah, contoh huruf-huruf syamsiyah, itu bahasa Indonesianya. Atau kalau bisa menulis bahasa Arabnya, amsilatul hurufil qamariyah titik 2, ini di bawahnya, kemudian setelahnya lagi amsilatul hurufi asyamsiyah. Ya, bisa menulis. Kalau kalian bisa menulis, tulis contoh-contoh huruf qamariyah titik 2, contohnya huruf syamsiyah di setiap akhir surah yang kalian tulis. Dan demikian presentasi pembelajaran imla pada kali ini. Ya, laksanakan tugasnya dengan baik dan benar, dan silakan dikirim ke WA Pribadi Mu'allim. Walim tunggu jawaban kalian. Nah, mudah-mudahan bisa dipahami dan mudah-mudahan bisa bermanfaat. Demikian, billahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.